Diduga beroperasi sejak lama, sarang perjudian di Sawah Besar, Jakarta Pusat digerebek polisi. Puluhan orang ditangkap dengan peran sebagai penyelenggara dan pemain judi. Tak kurang dari 60 orang diantaranya adalah para lansia atau lanjut usia. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Intan Azhar untuk Anda. Tangan di kepala semuanya, tangan di kepala. Kami dari Subdit Jatan Ras melakukan penindakan terhadap tindak pidana perjudian. Kami berhasil mengamankan 60 orang yang diduga sebagai ada penyelenggara maupun ada pemain. Untuk barang bukti uang sementara masih dalam perhitungan dan termasuk peran-perannya masih kami dalam melakukan pemeriksaan. Secara umum lansia. Itu diamankan di satu tempat yang sama. Polisi melakukan penggerebekan di lokasi perjudian di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setidaknya ada 60 orang pelaku yang sudah ditangkap oleh polisi, di mana pelaku ini sendiri terdiri dari para lansia. Polisi tidak hanya meringkus para pelaku saja, namun juga meringkus para bandar judi yang berada di lokasi tempat kejadian perkara, di mana polisi menemukan sejumlah bukti di TKP, diantaranya seperti kartu dan juga dadu. Pekan lalu polisi menggerebek lokasi perjudian di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari tempat ini, polisi menangkap tangan para pelaku judi yang didominasi para lansia. Polisi menemukan dan menyita 2 alat jenis permainan judi. Setelah didata dan dimintai keterangan, para pelaku dimasukkan ke beberapa mobil yang telah disiapkan. Pelaku akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lanjutan. Pelaku yang berjumlah sekitar 60 orang tiba di Polda Metro Jaya. Selain para pelaku, polisi turut membawa sejumlah barang bukti dari tempat penggerebekan. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk melengkapi penyidikan. Malam ini kami dari Subdit Jatan Ras melakukan penindakan terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di Jalan Dewi Warna, Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kami berhasil mengamankan 60 orang yang diduga sebagai ada penyelenggara maupun ada pemain. Ada 2 jenis permainan yang dimainkan di situ, yaitu PQ dan Tasyau. Untuk barang bukti uang sementara masih dalam perhitungan dan termasuk peran-perannya masih kami dalam melakukan pemeriksaan. Secara umum lansia. Itu diamankan di satu tempat yang sama. Tim gelar perkara menyusuri lokasi TKP secara langsung. Kami pun beberapa kali bertanya dengan warga sekitar, mengingat kawasan Sawah Besar ini merupakan pemukiman yang cukup luas dan memiliki banyak gang kecil di sekitarnya, serta merupakan kawasan padat penduduk. Tim gelar perkara terus menelusuri lokasi. Selama proses penelusuran TKP, masyarakat sekitar tidak banyak tahu lokasi penggerebekan judi berada. Hingga akhirnya kami pun menemukan lokasi persis TKP berada. Yang lokasi perjudian itu di mana ya Pak ya? Di dalam. Di dalam mana Pak? Ujung. Oh, ujung mana? Belakang. Masuk lagi ke itu ada gang. Ya. Yang kedua yang ada tiang listrik. Iya. Ujung. Nah ke kiri. Ke kiri. Nah, ntar mentok ke kanan. Oke, ujung kiri mentok kanan. Oke, makasih ya Pak. Ya, tadi kami juga sempat bertanya kepada masyarakat sekitar di sini terkait dari di mana lokasi persisnya berada tempat penggerebekan dari lokasi perjudian tersebut, dan kami diarahkan menuju ke suatu jalan kecil berbentuk gang seperti ini, dan nanti kami akan diarahkan menuju ke persis ke berada di sebelah tiang begitu. Nanti kita akan menelusuri secara langsung, kemudian untuk menemukan di mana titik persis daripada rumah ini sendiri. Setelah hampir 30 menit bertanya dari satu warga ke warga lainnya, lokasi TKP persis berada di salah satu gang sempit.
Nah, kami tadi juga sempat bertanya kembali begitu ya, karena memang di lokasi tempat perjudian ini ataupun yang di lokasi penggerebekan ini, saudara, memiliki banyak sekali gang-gang kecil begitu, sehingga tadi kami juga sempat bertanya beberapa kali, kemudian kami diarahkan menuju ke gang kecil ini dan tentunya kita masih akan tetap menelusuri sampai nanti kita ketemukan di mana lokasi TKP persis ini berada. Ya, saudara, tadi kalau kami juga sempat berbincang dengan masyarakat sekitar begitu ya, di mana memang rumah berwarna biru ini sendiri kemudian menjadi akses utama dari para pelaku judi untuk kemudian masuk untuk melakukan aktivitas perjudian. Kalau kita lihat kondisinya pasca penggerebekan, di sini memang kondisi pagarnya sudah tidak terkunci lagi begitu ya, di mana kita bisa untuk melihat secara langsung kondisi daripada rumah ini. Kita akan coba cek, saudara, bagaimana kemudian untuk dari kondisi pintu lainnya begitu. Kalau kami lihat di sini memang ada sejumlah kerusakan ya pada bagian pintu, di mana memang kalau tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari masyarakat begitu, ini diakibatkan karena memang ada beberapa pengawasan ataupun penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian yang mana untuk mencoba membuka paksa daripada pintu besi ini, saudara, hingga akhirnya pihak kepolisian kemudian melakukan penggerebekan ke rumah yang lainnya, di mana di rumah lainnya tersebut terdapat tembok begitu ya, untuk kemudian dilakukannya penggerebekan, di mana tembok tersebut juga sangat kokoh sehingga kemudian polisi melakukan penggerebekannya ini dengan cara membongkar paksa daripada tembok tersebut hingga akhirnya melakukan penggerebekan di mana para pelaku judi tersebut sedang melakukan aktivitas perjudiannya. Ada 2 rumah yang dijadikan markas berjudi. Rumah tersebut diapit oleh rumah lainnya dan dipisahkan oleh parit, sehingga membutuhkan papan penyeberangan untuk saling terhubung. Pasca penggerebekan, kondisi rumah tidak berpenghuni. Terdapat tembok yang dirubuhkan pihak kepolisian untuk masuk ke dalam rumah dan telah diberi garis polisi. Tepat di belakang saya, kalau Anda bisa lihat ada bergaris polisi begitu, dan juga di sebelah kanan dari saya ini Anda bisa lihat kemudian rumah berwarna biru itu kemudian salah satu rumah yang dijadikan sebagai tempat masuk daripada pelaku perjudian ini sendiri. Kemudian nantinya mereka akan menyeberang untuk menuju ke rumah yang lainnya. Kalau Anda bisa lihat ada kemudian tembok yang dirubuhkan, di mana memang tembok tersebut sempat dirubuhkan dari pihak kepolisian untuk kemudian menggerebek para pelaku di lokasi berjudi ini sendiri. Dan untuk dari lokasi ataupun yang digunakan untuk kemudian melakukan permainan judi ini sendiri digunakan ada 2 rumah yang kemudian digunakan, yang satu sebagai akses sebagai pintu masuk utama, kemudian yang satu digunakan sebagai lokasi daripada permainan judi ini sendiri. Kalau tadi kami juga sempat berbincang kepada masyarakat sekitar begitu ya, kejadian ini sendiri memang sudah ada terjadi sekitar 2 minggu yang lalu, di mana di sini masyarakat melihat ada kemudian beberapa orang yang kemudian masuk menuju ke akses rumah yang berwarna biru untuk kemudian masuk ke rumah utama untuk melakukan perjudian. Dan memang setelah dari 2 minggu tersebut, kemudian pada pekan yang lalu juga polisi di sini telah melakukan penggerebekan di lokasi ini sendiri. Menurut warga sekitar, aktivitas perjudian dilakukan secara tersembunyi. Para pelaku datang ke TKP secara individu dan tidak bergerombol. Mayoritas pelaku merupakan lansia. Warga sekitar TKP mengaku tidak dapat mengidentifikasi wajah pelaku yang disinyalir bukan merupakan penduduk setempat. Menurut salah seorang warga yang bermukim di wilayah TKP, para pelaku kerap datang sekitar pukul 9 malam ke atas. Aktivitas tersebut dilakukan secara mulus dengan menggunakan 2 rumah sebagai akses pintu masuk lokasi bermain judi. Ya, saudara, jadi memang ada 2 rumah yang kemudian digunakan. Rumah yang pertama digunakan sebagai pintu masuk dari para pelaku judi ini sendiri. Kemudian untuk rumah yang kedua ini merupakan di mana mereka melakukan aktivitas perjudian. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya, rumah berwarna pagar abu-abu ini sendiri ini merupakan lokasi di mana mereka melakukan aktivitas perjudian tersebut sebelum akhirnya digerebek oleh pihak kepolisian. Menurut warga di lokasi TKP, rumah pertama dijadikan sebagai pintu masuk pelaku dan bandar judi secara tersembunyi
Dan rumah kedua merupakan lokasi bermain judi. Kami melihat tampak beberapa perkakas berada di area teras dalam kondisi tidak beraturan. Terlihat token listrik juga masih dalam keadaan menyala, sementara pagar dalam kondisi tertutup. Kini seluruh tersangka harus membayar segala perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dekam di balik jeruji besi akibat berjudi. Lantas hal ini pun menjadi sorotan bagi para pengamat. Pengamat pun mengatakan perjudian ini bukanlah merupakan barang baru lagi. Alasannya pun beragam, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor lingkungan.